alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'atul ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Ini tulisannya kecil banget. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita banyak pada Allah. Untuk malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang spiritual, yang tentu saja kajiannya adalah berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Jadi bukan bahas masalah ilmu klenik, ilmu jin, ilmu supranatural. Itu adalah hal-hal yang bahasanya kita itu sampingan lah ya. Kita belajar spiritualnya, bagaimana kita mencoba berspiritual, menjalani sebuah tarekot, tarekot syariat menuju kepada ilmu hikmah, hakikat, terus nanti menuju ke makrifat sepelan-pelan. Saya nukilkan tadi dari syarah hikmah nomor ke-14, kitab hikam ya, syarah hikam yang ke-14 yang di sini dijabarkan oleh Syekh Athaillah Sakandari, ya, penulis dari syarah hikam ini. Yang di sini adalah dijabarkan oleh Kiai Soleh Darat, ya, Kiai Soleh Darat Semarang, seorang wali Allah ya, Soleh Darat itu wali Allah yang membuat syarah hikam, penjelasan, penjabaran, maksudnya rangkuman dari Al-Hikam karya Syekh Athaillah Sakandari. Kenapa yang saya pilih ini, yang artinya tadi yang saya ucapkan adalah beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang di dalam hati. Jadi, kita itu banyak mengenal aneka ragam jenis amal. Amal perbuatan itu banyak banget. Orang gini maksudnya loh. Ada orang itu senang puasa gitu ya. Ada orang senang itu dzikiran, ada orang senang itu baca Quran, ada orang itu senang sholawat gitu. Ya kan? Kita di orang Islam ini sekarang itu ada yang hobi sholawatan, sampai bikin bentuk komunitas. Dari mafia sholawat sampai orang gila sholawat, pokoknya banyak sholawat. Ada yang hobinya dikiran, sering ngikuti majelis dzikir. Ada yang hobinya itu semaan Quran, khataman Quran, tahfiz Quran. Ada yang hobinya tirakat puasa, dzikir. Kenapa sih gitu loh, maksudnya? Kenapa kita ini orang-orang Islam, semua adalah Muslim, itu memilih jalan amal yang beda-beda. Tapi kalau syariatnya tetap loh ya, syariat wajib seperti sholat, zakat, puasa, itu tetap sama itu. Tapi amal-amal yang dilakukan, amal perbuatan yang mengarah kepada sebuah ketenangan, ya, itu beda-beda jalannya. Oleh Syekh Athaillah di sini disebutkan bahwa ini diakibatkan oleh macam-macam kondisi spiritual yang datang di dalam hati. Apa sih yang datang di dalam hati? Orang mengenalnya dengan istilah warid. Apa itu warid? Warid ini adalah sebuah bisikan-bisikan yang terpuji. Maksudnya gini. Bisikan itu bukan berarti dibisikin kamu dengar, oh ini ada yang ngomong. Ini sering kadang keliru. Kelirunya gini, ada orang meditasi itu sering dapat bisikan. Wangsit lah bahasanya gitu. Wangsitnya kok suruh puasa begini. Suruh nanti amalan begini, nanti bisa ngelihat gaib. Nanti biar begini bisa narik pusaka, nanti dikasih amalan ini biar kamu bisa menyembuhin orang, nanti begini, banyak wangsit-wangsit kayak ini. Bukan itu loh maksudnya. Warid itu bukan seperti itu. Warid itu adalah sebuah bisikan-bisikan yang muncul dalam hati sanubari kita karena dilandasi oleh nafsul mutmainnah, yaitu nafsu-nafsu yang sudah kita kontrol, pokoknya intinya gini, kita tirakat itu kan untuk menenteramkan hati. Kita ngontrol hati kita. Sudah digembleng hati kita menjadi nafsulnya nafsul mutmainnah. Nafsul atmarah, nafsul yang buruk-buruk semua, kita gembleng menjadi nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini nanti isinya adalah warid. Yaitu bisikan-bisikan yang mengajak kepada hal-hal yang terpuji. Terpuji di mata Allah. Semuanya itu tadi, sholawatan itu perbuatan terpuji. Baca Quran, hobi sampai hataman, pokoknya seminggu itu bisa hataman 2 kali gitu. Terus kemudian nanti hobinya puasa, ibadah puasa.
Kan beda-beda tuh orang macam-macamnya. Karena tadi bisikan dalam hati menyesuaikan kondisi spiritual masing-masing. Akhirnya intinya waridnya sama untuk melakukan sebuah perbuatan yang terpuji. Dan menurut Syai'atullah di sini, warid ini bisa muncul karena adanya wirid. Apa sih wirid? Wirid itu adalah melantunkan dzikir. Dzikir dengan wirid itu beda. Jadi kalau dzikir itu menyebut asma Allah, intinya adalah mengingat Allah melalui dzikir. Nah, mendawamkan dzikir namanya wirid. Wiridnya apa? Oh, dzikirnya diwirid. Kamu wirid enggak? Wirid itu ya pokoknya terserah dzikirnya apa gitu. Jadi karena seringnya kita wirid istiqomah, wirid dzikir ini akhirnya muncul warid, dan warid ini enggak bisa diminta. Kondisi spiritual hati ini nggak bisa diminta. Allah sendiri nanti yang akan membisikin ke dalam jiwa-jiwa kita yang sudah tenang. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbil alamin, dan seterusnya itu kan di Al-Qur'an ada. Nah, terus kapan sih orang bisa mencapai ketenangan? Ya kalau sudah semuanya itu dilewati dengan benar. Nah, ini ada sedikit curhatan lah dari banyak pengamal, wabil khusus untuk santri-santri Padepokan Jiwa Al-Fakir yang online, terutama yang mengamalkan amalan dari saya, yang sering ikuti kajian-kajian ini, baik itu amalan yang saya ijazahkan, baik itu amalan yang saya ijazahkan secara umum. Banyak yang ngamalin, wabil khusus adalah yang khusus-khusus nih ya, amalan-amalan khusus yang disertai dengan penguatan diri, yaitu dengan tirakat puasa. Ini banyak yang curhat begini. Saya sudah melakukan ini Pak, sudah ada yang 5 bulan, ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun ngamalin amalan dari saya. Ada yang mencapai pencapaian yang luar biasa, ada yang merasa hidupnya tenang, berubah, yang tadinya pokoknya banyak maksiat, bisa berubah total menjadi orang yang baik. Itu curhatan mereka. Ya bagi saya ini adalah sebuah keberhasilan dia, bukan keberhasilan saya. Keberhasilan orang itu sendiri, bukan saya yang berhasil membaikkan orang. Enggak, keberhasilan orang itu sendiri, bukan saya, enggak ada hubungannya dengan saya. Saya itu hanya sebagai perantara, hanya sebagai jalan. Ini loh amalin ini, sisanya kan sendiri gitu. Jadi kalau berhasil apa karena saya? Bukan ya, karena Allah memberikan rahmat, dan itu adalah dari ikhtiar dia sendiri, bukan karena saya. Saya enggak pernah menjadikan orang itu menjadi baik, itu enggak pernah. Jadi menjadi baik. Ada orang yang tadinya merasa hidupnya itu pokoknya serba banyak kebingungan, menjadi tenang, ibadahnya tenang, hidupnya tenang. Tapi juga ada sebaliknya. Ketika yang sebaliknya, yang bagi mereka ya, sebenarnya bagi saya bukan begitu cara menghikmai sebuah amalan. Jadi gini, Pak, saya sudah ngamalin ini 5 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi ketika saya mengikuti amalan dari Bapak itu, kenapa ya saya itu banyak cobaan, sering dapat musibah. Terus maksudnya gimana? Saya kalau nggak ngamelin ini Pak, kembali ke kehidupan saya ya seperti biasalah, hidup saya itu ya jarang Pak sholat, jarang itu malah hidup saya itu tenang, nyari rezeki gampang gitu ya, keluarga biasa aja. Terus akhirnya dia membandingkan, ketika dia banyak maksiat, ketika dia tidak dekat dengan Allah, malah hidupnya nyaman. Tapi ketika dia ngamalin amalan dari saya, malah hidupnya menurut dia rusak. Ini pemahaman yang bagi saya maklum lah keliru. Jadi begini. Kalian ini yakin nggak sih bahwa Allah itu suci? Yakin nggak Allah itu suci? Bahkan maha suci kan ya? Allah maha suci. Sedangkan kalian mau sholat saja, mau dekat Allah itu harus wudu, wajib loh. Syaratnya itu adalah wajib. Jadi untuk menuju ke kesucian syaratnya harus suci pula kan? Kalian ini mau masuk rumah masih kecil, ingat rumah itu sudah bersih. Syaratnya masuk rumah yang bersih harus bersih. Kamu seneng. Anak kecil itu kan seneng hujan-hujanan, main becek tuh nyaman banget, seneng banget. Ketika mau masuk rumah suruh bersih, suruh mandi, itu menjadi nggak nyaman anak itu. Sudah, pokoknya kalau masuk rumah harus bersihin semua. Baju-baju kotor semuanya dilepas, kamu harus mandi, digosok. Pokoknya yang kotor-kotor semua, banyak noda, gosok, yang najis-najis digosok semua agar masuk rumah menjadi bersih. Masuk logika kan? Begitu. Sekarang bagaimana dengan orang yang beramal? Amalan kok tiba-tiba begitu? Sekarang coba lihat selama ini itu hidupnya kotor apa enggak? Dia nyaman loh, dia hidupnya kotor kok. Banyak maksiat dia itu nyaman. Nyaman dengan kemaksiatannya. Nyaman nggak sholat, nyaman nggak ngibadah. Nyaman jauh dari Allah, merasa nyaman, nggak merasa terbebani. Tapi ketika dia mencoba mendekat ke Allah yang maha suci, Allah maunya disuciin dulu kamu itu. Disuciin dulu baru dekat kepada saya. Kamu masih kotor. Akhirnya apa di tengah jalan? Ya cara nyuciinnya ya dengan itu tadi. Yang tadinya kamu hartanya banyak, harta haram maksiat, ya kamu di stop hartanya.
Akhirnya berpikir, kok rezeki saja disetop? Loh, tadinya kamu maksiat hartanya, disetop sama Allah. Jangan pakai harta itu lagi kalau mendekatiku. Yang tadinya kamu itu sehat karena di badan itu banyak kamu mengkonsumsi minuman keras, banyak makan haram, dibikin sakit untuk membuang hal-hal haram itu. Yang tadinya kamu nyaman makan barang haram, itu nyaman. Ketika kamu sudah mulai dekat Allah, Allah membuat pembersihan dalam diri kamu melalui sebuah sakit, kamu merasa nggak nyaman jadinya. Bisa paham nggak? Jadi kalau mau mendekati Maha Suci, kamu jangan komplain mau disuciin dulu. Kamu masuk rumah yang bersih aja harus disuciin. Mau sholat ya disuciin. Jadi bukan berarti jangan membandingkan begitu. Jangan membandingkan saya malah mendekat ke Allah malah hidup saya jadi susah. Bukan jadi susah. Allah mau membersihkan dulu. Yang kotor-kotor kamu menghadap itu kok mau kotor gitu ya. Mau menghadap yang suci kok kamu dikotorin. Ya bagaimana yang suci ini mau nerima? Bahkan kamu mau nemuin presiden aja nggak boleh kayak gembel itu. Kamu mungkin nyaman dengan kaos, dengan celana pendek, dengan sendal nyaman. Tapi ketika mau menghadap presiden, ada protokolnya loh, ada aturannya. Kamu merasa nggak nyaman pakai jas, harus rapih, harus pakai minyak wangi, pakai sepatu. Wah panas itu nggak nyaman pakai itu, nyaman nggak nyaman kamu ngadep presiden itu aturannya. Begitu juga kalau ngadep ke Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dikomplain. Nah ini bagi yang ngamalin dari saya ada sedikit ya curhat bagi saya bukan komplain karena dia belum memahami hakikat perjalanan bagaimana mau menuju ke yang suci. Mau menuju ke yang suci ya suciin dulu. Sesuatu yang haram di badan harus dibuang dulu, buangin dari sakit dari ini. Harta-harta yang selama ini kalian konsumsi masuk ke dalam menjadi rezeki yang bagi kamu nggak halal, ya akan di-stop oleh Allah. Hanya kamu merasa itu tadi karena nggak dibimbing langsung, nggak bisa memahaminya, berpikirnya ya udahlah kalau gitu saya nggak usah amalan, nggak usah sholat, saya nggak usah ibadah, kok malah saya jadi susah kalau ibadah kan? Artinya apa? Kenapa kalau lagi nggak sholat, kalau lagi nggak ibadah, kalau nggak lagi amalan, nggak tirakat, malah hidupnya nyaman, nyari harta gampang? Karena itu adalah banyak keharamannya di situ. Jadi kalau kita memilih jauh dari Allah dan merasa nyaman dengan itu, ya Allah memberikan kenyamanan. Ya udah apa kata Allah? Ya udah setan kamu temenin aja. Kalau mau mudahin aja sama kamu. Akhirnya apa? Setan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang menjauh dari Allah. Dikasih kemudahan kalian. Enjoy banget ngadapi hidup. Nyari harta haram, oke. Bohongin orang, jalan. Ya. Pokoknya berbuat maksiat, sehat malahan. Banyak minum, zina. Wah, sehat terus. Karena apa? Setan yang menjaga kamu. Apalagi yang sudah punya khodam, khodamnya jaga. Ini sudah jadi anak buah saya ini. Khodamnya kan kayak gitu kan, khodamnya kafir pula gitu kan. Khodamnya kiai, khodamnya ngaku kiai padahal kafir. Khodam dalam itu punya ilmu gitu ya. Malah sering amalan itu malah kadang ilmunya malah gak manjur. Ya karena jinnya pergi. Punya khodam malah sering ngamalin, dapat amalan dari saya malah gak manjur. Kapok tak bilang, kenapa masalahnya? Khodammu itu gak mau membantu kalau kamu mengikuti amalan saya. Kenapa? Ya karena dia bertentangan dengan hakikat ketauhidan. Khodam itu jin kafir, walaupun dia ngaku-ngakunya kiai, di dalam dirinya selama ini bantu dia, bisa terawangan, bisa ini, bisa bahkan ngibati orang. Ketika pasrah kita pada Allah melalui sebuah amalan wirid, muraqabah, tiba-tiba jinnya nggak betah di dalam tubuhnya. Akhirnya apa? Malas bantu. Jadi punya kesimpulan, saya gara-gara ngamalin ini, akhirnya apa? Saya nggak sakti lagi. Ya wes, nggak usah diamalin, terserah kamu. Oh, mau menuju ke Allah, jangan bawa jin dong. Mau membawa ke Allah itu jangan wiridnya, dikirnya itu bukan karena kamu itu takut nggak sakti, takut karena kamu nggak bisa ngobatin orang, takut nggak bisa bantu orang. Jangan itu dibawa, itu sama dengan kamu dikir bawa jin nantinya. Karena ada khodam di dalamnya. Jadi banyak orang keliru memahami bahwasanya ketika dia ingin berhijrah pindah ke sesuatu yang baik, malah dianggapnya kenyamanannya jadi hilang semua. Tirakat puasa itu emang nyaman? Nggak nyaman toh. Nyaman makan kamu itu. Bener loh. Nyaman perutnya kenyang, nyaman. Bener kan? Ngerokok ya. Pokoknya ngerokok, makan, minum. Pokoknya kelepas-kelepuh nyaman banget. Tapi suruh tirakat susah. Tapi bedanya hasil makan, kamu ngerokok dengan hasil tirakat, bagus mana kan gitu. Orang mau dioperasi saja suruh puasa. Oh, nggak nyaman. Mau operasi kok malah suruh puasa. Gimana sih? Gitu kan. Mau dioperasi badannya sakit, malah suruh puasa. Nggak nyaman kamu. Pengennya mau operasi makan yang kenyang. Biar saya itu nggak takut gitu kan. Nggak bisa. Jadi Allah itu menggembleng orang-orang yang kotor jiwanya, orang-orang yang kotor hartanya, kotor badannya, kotor kulitnya, kotor dagingnya. Itu akan dibersihin dulu kalau sudah mau mendekat ke Allah. Mau amalannya beri. Jadi
Bagi orang yang tidak bisa memahami hikmah dari setiap musibah, kejadian, ujian ketika dia amalan, ya dia nanti malah suudzon ke Allah. Suudzon tadinya. Saya ngamalin ini, itu tadi saya ngamalin ini, malah hidup saya susah. Bukan susah, dibersihin gitu loh bahasanya. Paham ya? Jadi nanti kalau ngambil dari sini nggak usah komplain. Wah, amalan Pak Den ini malah bikin susah gitu. Ya sekapok tahun. Saya rasa diamalin. Saya tuh kalau pusing-pusing nggak usah diamalin kalau kamu menyaman dengan dirimu jika nyaman dengan dekat dengan setan, ya udah. Kalau kamu merasa nggak nyaman dengan Allah, ya udah tinggalin aja Gusti Allah. Tapi suatu saat saya yakin kamu ngejar-ngejar Gusti Allah nantinya. Kalau pas lagi sekarat. Pas lagi sekarat itu nanti kamu pasti ngejar-ngejar Allah. Jadi mau mendekati sesuatu yang suci harus sucikan dulu. Bahkan orang itu mau masuk surga saja harus dimasukkan neraka untuk mengurangi dosanya. Ingat, dosa amal sebiji zahroh, seberat atom saja akan mendapat balasannya surga. Begitu sebaliknya, dosa seberat atom pun akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya mau masuk ke surga itu harus benar-benar suci, bersih semuanya. Bersih semuanya sehingga dosa harus dibayar dulu. Ya digembleng di neraka. Masa kamu protes? Saya kan udah ibadah, udah gini, kamu masih ada dosanya, bersihin dulu gitu loh. Kamu mau masak beras, mau masak nasi aja beras ada apa satu? Gabah ya, gabahnya aja diambil. Ngapa sih nggak sekalian kamu masukin itu? Ada batu satu aja kamu, ada batu kecil aja di nasi aja kamu buang. Nggak dimalah cuma satu, ini jadiin satu. Apalagi ada nasi banyak dapat kotoran cecak satu. Alah campurin aja loh, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Mau tak? Kalian makan nasinya satu piring, ada kotoran cecaknya satu. Itu dimakan sekotoran cecaknya apa dibuang? Ya dibuang. Ya, pokoknya sekecil apapun ya pasti akan terbuang. Itu tadi barang najis, barang kotor itu ya harus dibuang. Jadi untuk yang amalan dari saya, baik bukan dari saya tok, amalan dari siapapun, dari kiai, dari guru-guru, kata amalan. Ketika mulai hijrah, ingin pindah ke sesuatu yang baik, jangan merasa Allah itu justru malah menghilangkan kenyamanan kita. Tapi pahamilah bahwa Allah membersihkan diri kita. Harta yang haram akan disetop. Ya. Rizki yang masuk ke dalam tubuh kita, yang sudah menjadi darah daging, yang sudah selama ini bertahun-tahun numpuk, jadi darah, jadi daging, akan disakitkan oleh Allah, dibuang racun-racunnya itu. Ya. Yang tadinya susah, ya, susah mencari rizki. Karena rizki yang selama ini adalah rizki jalan yang salah, maka disetop oleh Allah menjadi susah agar kamu berpikir untuk berubah mencari jalan yang benar. Apakah sekaligus langsung? Enggak. Allah itu akan memberikan jalan-jalan yang ibaratnya orang hijrah itu dari nol lagi gitu maksudnya. Mau cari jalannya dari nol. Ada yang cepat, ada yang juga yang lambat. Jadi pahamilah, jangan suudzon ke Allah. Tapi berbaiklah sangka kepada Allah. Ada yang rumah tangganya hancur. Oh, ikut amalan saya kok rumah tangganya malah hancur, Pak. Ya selama ini rumah tanggamu berarti nggak benar. Nyaman-nyaman aja kok Pak, selama ini nyaman-nyaman aja. Ya nyaman-nyaman karena kamu itu sak keluarga nggak ibadah semua. Nyaman. Nggak ibadah semua. Ketika malah saya malah digonjang-ganjing. Bukan berarti apa? Ketika kita dapat ujian, dapat masalah, dapat musibah, itu dihadapi untuk diselesaikan, bukan dihindari. Jadi salah satu ujiannya spiritual itu salah satu ya ini bukan karena ujian itu salah banyak itu. Ujian itu salah banyak, ini salah satunya. Rumah tangga itu ujian spiritual itu pokoknya semua nanti ngalami. Pokoknya dinikmati. Kalau sudah dapat ujian rumah tangga, dihadapi, diselesaikan gitu loh. Diselesaikan intinya gini, diselesaikan cari masalahnya, tutup masalahnya. Kalau itu sesuatu yang salah dibenerin. Kalau sesuatu yang nggak bener dibenerin. Ada rumah tangga. Pokoknya rumah tangga ujiannya pokoknya hanya satu Pak jalannya, yaitu dengan cara pisah gitu misalkan. Misalkan ini yang paling banyak. Banyak ujian yang mengarah kepada hancurnya rumah tangga, terutama adalah pisah, cerai lah bahasanya. Itu ngarahnya ke situ nanti banyak. Salah satu ujian akhirnya ke situ. Padahal itu ujian baru awal loh. Ujian baru awal. Salah satu yang disanjung oleh iblis itu akan menyanjung luar biasa anak keturunannya, anak buahnya, yaitu para jin dan setan. Disanjung-sanjung luar biasa adalah jika ia mampu memutuskan tali rumah tangga.
Kalau ada setan itu mengganggu orang sholat batal, ada orang mengajak zina, setan itu ngajak zina, kamu zina, ada orang ngajak kamu main judi, itu biasa bagi iblis biasa. Tapi jika ada setan yang mampu mengganggu anak Adam, anak turun Adam, dan bercerai rumah tangganya, maka itu adalah setan yang nomor satu diunggul-unggulkan oleh iblis. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya nanti akan berubah. Akan menjadi dosa yang begitu banyak ketika dimulai dari masalah rumah tangga. Ada loh riwayatnya itu tentang setan yang paling diunggulkan oleh iblis adalah setan yang mampu memutuskan tali rumah tangga. Itu nomor satu setan. Jadi kalau kamu putus rumah tangganya berarti kamu juga disanjung oleh iblis. Cocok pengikuti iblis malahan. Wis ahli spiritual. Kalau nambah istri gimana? Ya kalau nambah istri dengan cara nambah istri maksudnya dengan cara itu adalah sesuai dengan hukum Islam dan disepakati nggak ada masalah, it's okay. Lah tapi kalau salah satu bermasalah ya udah stop, jangan diterusin. Kalau cerai itu dibenci setan. Dibenci setan. Dibenci setan. Cerai itu dibenci Allah tapi disukai setan. Setan paling suka cerai. Tapi kalau misalkan berpoligami, itu dibenci setan, tapi juga disukai setan. Kalau poligaminya benar sesuai dengan aturan Islam, ya nanti disukai setan. Kalau poligaminya tambah merusak, malah disukai setan. Tapi kalau poligaminya itu, ada di poligami itu dibenci Allah, dibenci setan. Karena apa? Kamu poligami dengan istrinya setan. Loh, kamu poligami dengan anaknya setan. Jadi Allah itu udah benci karena kamu itu berkolaborasi dengan setan. Bapaknya setan ya anak saya dipoligami gitu loh maksudnya. Jadi perbuatan yang dibenci Allah, dibenci setan, salah satu kamu berpoligami dengan setan. Ini usah poligami dengan setan. Jadi poligami di dalam Al-Qur'an jelas sekali hukumnya dibolehkan. Rasulullah mencontohkan boleh, tapi syaratnya itu sangat berat. Tapi kadang ada spiritualis, ada orang-orang ahli agama yang gampang-gampangin. Karena mentang-mentang dalilnya ada itu digampang-gampangin. Lu ada dalilnya. Bukan masalah dalilnya. Coba dalil masalah sholat khusyuk dan sebagainya suruh dedar. Suruh dia mempraktekkan. Masalah puasa. Masalah hakikat. Masalah kemarifatan. Coba itu lah yang dipaham. Kalau masalah poligami, masalah wayuh itu saya yakin semua kiai sepakat. Saya juga sepakat. Tapi untuk menuju ke situnya bagaimana sanggup? Enggak sih seorang spiritual? Kalau satu saja, contohnya gini, kalau dia punya istri satu dan mampu menjadikan istrinya jadi ratu di rumah tangga itu, mungkin dia bisa kalau menambah dua. Lah satu aja belum benar, mau nambah lagi. Alasannya yang satu belum benar, Pak. Siapa tahu yang kedua ini benar. Nah, itu alasannya setan. Alasannya setan. Makanya ujian rumah tangga itu salah satunya adalah kalau nggak pisah ya wayuh. Tapi gara-gara wayuh jadi pisah kan gitu. Karena saya itu dari kiai ya, ahli spiritual kiai, dan pokoknya gangguannya itu. Jadi kalau sudah mulai mendar masuk ke alam spiritual, sudah mulai amalan, rumah tangganya nanti juga jadi goncang, jangan heran. Makanya dihadapi, diselesaikan. Yang salah dibenerin, yang kurang baik dibaikin, bukan malah ditinggalkan. Istrinya bermasalah gini, ya tujuannya istri bermasalah. Bagaimana rumah tangga itu? Ya, yang salah itu dibenerin, bukan jadi tinggalin. Suaminya yang salah, ya suaminya gimana harus membenarkan diri. Suaminya merasa salah, ya suaminya harus merubah diri. Suaminya yang awalnya yang menjadi pokok masalahnya di situ, ya dia harus memperbaiki diri. Jadi ini yang di sini yang sudah rumah tangga nih ya, yang sudah rumah tangga, pokoknya nanti ya. Terus apakah orang yang melakukan amalan itu pasti diuji? Nggak usah amalan pun hidup orang pasti diuji. Jadi berpikir gitu loh, jangan nyalahin amalan. Kadang itu saya pikir kok seolah-olah amalannya yang disalahin. Orang mau pakai amalan, pakai tirakat, nggak pakai juga tetap diuji oleh Allah. Rumah tangganya kalian nggak jadi spiritualis juga ya rumah tangganya nanti diuji sama Allah. Wis tau percaya sama saya nggak ada ceritanya nggak diuji. Apakah kamu pikir itu artis-artis di luar negeri yang kafir gitu, yang bukan muslim, kawin, cerai, dan sebagainya itu ngamalin seperti kita muraqabah? Enggak toh. Nyatanya mereka juga rumah tangganya carut-marut. Jadi untuk mendapatkan sebuah ujian hidup itu enggak perlu kalian amalan kok. Tapi bedanya orang yang amalan diuji dengan orang yang tidak amalan diuji itu beda.
orang yang amalan diuji oleh Allah dan mampu melewatinya, maka sebagian itu adalah menghapus dosa-dosanya. Tapi orang yang diuji oleh Allah, orang yang diuji Allah tapi tanpa amalan, ya hasilnya ya kalau dia selesai ya selesai dapat nikmat itu saja. Tapi kalau yang karena beramal, karena sebuah amalan, sebuah tirakat kepada Allah dan diuji kita mampu melewatinya, punya nilai yang luar biasa. Bedanya dinilai. Jadi kalau ingin musibah, kalau ingin ujian, nggak usah ngamalin. Orang usah amal-amalan juga orang hidup diuji. Jadi jangan nyalah-nyalain amalan. Apalagi amalan dari Pak Den malah masalah. Kok nyalain amalan saya? Emang selama ini kalau nggak ngamalin terus nggak dapat ujian, ya tetap aja orang. Oh hidup itu wajib diuji kok. Hidup itu tetap wajib diuji. Jadi jangan ngedon, jangan putus asa. Yang jadi patokan kita kan Rasulullah. Rasulullah itu saja ujiannya melalui berat. Kita ini umatnya masa yang nggak diuji? Nabinya dicontohkan diuji gitu ya. Mana nabinya diuji masa kita nggak diuji kan nggak mungkin. Gimana kita mau ngerasain jadi kehidupannya Nabi? Katanya pengen nyontoh Nabi, katanya sunnah Nabi, diuji kok nggak terima. Nabi diuji sampai mau dibunuh, lah kamu katanya nyunah, diuji nggak terima. Jadi itu ya Jadi kembali ke syarah hikam tadi bahwasanya kita punya amalan beda-beda. Ada hobi itu tadi, ada hobinya sholat tahajud tiap malam, ada belas nggak hobi tahajud tapi senengnya puasa. Ada yang nggak hobi puasa, nggak hobi tahajud, tapi senangnya baca Quran. Ini tapi ibadah wajib dilaksanain loh ya. Syaratnya ibadah wajib dilaksanain. Ini amalan-amalan maksudnya. Kenapa beda-beda? Ya itu tadi. Mungkin kamu merasa nyaman dengan itu. Ya itu tadi. Bahasanya dalam hatimu itu ada bisikan-bisikan yang terpuji, yang diberikan oleh Allah ke hati kita karena adanya warid dalam diri kita. Dan warid setiap guru itu pasti sudah mengalami warid dalam hidupnya. Ya, kalau nyantri punya guru itu mengalami warid. Saya mengalami amalan-amalan tertentu ya karena saya punya kenyamanan dan punya bisikan. Bisikannya itu bukan diberisiki, Pak Den, kamu amalannya itu bukan kayak gitu. Ada rasa kerentak dalam hati itu nyaman dan terdorong untuk mengamalkan perbuatan ini gitu loh. Nah, inilah yang kemudian kalian mungkin datang ke saya, Pak Den minta amalannya begini. Warid inilah contoh perjalanan warid ini yang akan saya berikan. Dan ketika kalian itu sedang belajar, dibimbing dengan amalan-amalan yang menciptakan warid dalam diri saya, itu kalian nggak boleh mengamalkan amalan orang lain. Nggak boleh amalan. Tapi kalau masih satu, kecuali atas bimbingan izin dari guru. Misalkan gini, kalau masih satu sanad, no problem ya, maksudnya masih satu sanad ya loh. Misalkan gini, kayak kemarin, di antara kalian datang ke Abah kan, sama Abah dikasih ijazahan. Fatihah 1000 kali gitu kan. Puasanya suruh saya yang ngatur gitu kan. Lah kan ini sanadnya sama. Kalian datang ke saya, datang ke Abah sama. Abah ngasih seperti ini, saya ngasih seperti ini. Tapi sebenarnya sama intinya. Akhirnya apa saya juga yang ngatur kan. Gimana caranya. Nah akhirnya maksudnya gini. Intinya adalah guru itu sudah mengalami sebuah warid dalam hidupnya. Pasti tiap guru itu punya amalan-amalan sendiri yang dia sendiri mungkin punya ilham dari Allah selama ini, seperti ini, dan diamalkan dan diistiqomahkan sampai detik ini. Dan ketika kamu terbimbing oleh guru itu, misalnya saya bimbing, maka kalian harus lakukan. Tapi ketika nanti sudah tidak terbimbing oleh saya, kalian sudah mandiri, kalian nyari guru lagi, gitu loh. Nyari guru lagi, ya silakan ke guru itu. Tapi selama di guru itu, kalian nggak boleh ke guru yang lain sebelum ini dihatamin, gitu loh. Terus bagaimana kalau misalkan wiritan amalan dari saya ketika sudah tetap istiqomah lah. Tapi ditambahin oleh amalan yang lain. Ya sebetulnya itu tadi, amalan itu nggak usah banyak-banyak. Satu amalan jika memiliki nilai warid di dalam itu lebih baik daripada amalan yang banyak karena kamu itu seneng tok. Seneng baca tok karena itu ya seneng itu bagus sih, cinta bagus dengan sebuah amalan wirid, seneng itu bagus, bukan saya menyalahin, tapi lebih baik satu tapi yang bisa menciptakan warid dalam diri kamu itu lebih baik ketimbang amalan yang begitu banyaknya pindah-pindah guru, pindah sana pindah sini ujung-ujungnya pengen bisa melihat jin malaiku tujuannya. Waduh ya. Nah inilah bahasa kita bahwasanya intinya adalah
Kenapa ada amalan yang beda-beda? Karena setiap orang memiliki kondisi spiritual juga yang beda. Di antara kalian juga nanti kalau sudah nggak di sini lagi ya, saya kira pasti kamu punya waris sendiri nantinya. Ketika sudah menempuh hal tertentu, kamu akan merasa nyaman dalam sebuah amalan. Ya itu kan amalannya akan sampai seumur hidupmu, mungkin sampai mati akan dibawa amalan itu. Karena kamu merasa nyaman dengan amalan itu. Nah, jadi selama masih terbimbing oleh seorang guru, maka amalkan yang dari guru. Istiqomahkan itu. Nanti kalau sudah keluar, ya udah. Terus ada banyak banget, Pak, saya ngamalin dari ini, bahkan dari YouTube, dari Ustadz ini, dari diamalin. Ya mau nggak amalan banyak nggak apa-apa selama tujuannya baik. Tapi apa ya rakaboten tuh kakek amalan. Orang gendeng stres itu karena banyak pikiran. Saya takutnya itu aja, saking banyaknya amalan, banyak ekspektasi nanti, banyak panjang angan-angan. Saya tuh takutnya banyak amalan nanti panjang angan-angan malahan. Pak, sholawat ini, saya ngalamin sholawat ini untuk rezeki. Pak, saya ngamalin ayat ini untuk seperti itu. Alangkah banyak yang diamalin. Sholawat untuk nyari rezeki. Loh, sholawat ya untuk memudahkan rezeki, dari mana hukumnya? Apa salah? Nggak salah. Saya nggak nyalahin loh. Orang ngamalin sholawat untuk memudahkan rezeki, itu saya nggak bilang salah. Nggak boleh, silakan. Lah terus tujuan sholawat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi amanu shollu alaihi wa sallimu. Allah saja dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Saking bahasa kita itu dimuliakan, bukan mulia. Saking dimuliakan oleh Allah, Rasulullah aja sampai disolawati oleh Allah dan malaikat. Terus kamu menggunakan malaikat itu untuk sebagai password, sebagai sogoan kepada Allah untuk memudahkan rezeki gitu. Ya Allah, saya mudahkan rezeki, nyogok pakai sholawat itu. Maksudnya itu salah untuk rezeki itu adalah kalian itu bersolawat ke Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul agar untuk memudahkan jalan rezeki yang halal. Bukan kamu baca wirid, baca sholawat sekian terus mudah cari duit gampang dan sebagainya. Kok nyogok Allah dengan kayak gitu toh? Lah terus sholawat itu kan nanti kita untuk mencari syafaat di akhirat toh, mencari syafaat atau di akhirat dengan sholawat itu. Jangan dikotori sholawat itu dengan hal kayak gitu. Tapi itu tadi, tambahkan bahwasanya bersolawatlah untuk meminta syafaat Rasulullah. Mungkin dengan syafaat itulah Allah memudahkan rezeki kita. Terus kemudian amalkan sunnah-sunnah Rasul. Jangan gemar sholawat tapi nyunah belas. Orang sunnah enggak. Gemar sholawat tapi sholat enggak. Gemar sholawat sama teman-teman sama tetangga enggak akur. Gemar sholawat sama istri kurang peduli. Gemar sholawat sama suami nggak peduli. Gemar sholawat tapi gampang ngamuan sama anak. Jadi jangan ngunggul-ngunggulin sholawat kalau kamu belum bisa seperti mencontoh Rasulullah. Sholawat itu jalan salah satu pintu kita masuk untuk mencontoh Rasulullah. Jadi jangan sholawatnya, contoh Rasulullahnya gitu loh maksudnya. Kok malah dadi agul-agul sholawat untuk memudahkan rezeki. Ya wis kono. Jadi kamu cuma dapat rezeki tok, nanti nggak dapat syafaat di akhirat. Jadi termasuk sholawat ini. Sholawat di sini adalah kita adalah memberikan sholawat ke Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita hanya meminta di muraqabah itu ada sholawat itu hanya meminta syafaat nanti di yaumul kiamah. Sedangkan efeknya mungkin Allah gara-gara sholawat kita Allah memudahkan rezeki, ya itu adalah urusan Allah bukan urusan kita. Yang penting kita sholawat adalah mencari syafaat, mencari keridhaan Allah. Karena perintahnya jelas itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kesimpulannya itu untuk kajian malam ini. Semoga santri-santri Al-Fakir yang jauh di sana yang ikut online pada saat ini saya saling mendoakan. Mari doa kita semua semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh yang belum dapat jodoh, disehatkan yang sakit, terus kemudian yang sedang ada masalah, semoga lewat muraqabah ini Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang mudah. Yang sedang mengalami problematika hidup, yang stres, yang depresi, yang banyak banget masalah kehidupannya, semoga dengan muraqabah ini menjadi jalan kita menjadi makrifat dekat ke Allah dan dibukakan semua pintunya. Ketika kita sedang bingung, sedang tidak tahu tujuan kemana, balikkan tujuan itu hanya kepada Allah tanpa perlu berpikir tujuan apa. Pokoknya dekat ke Allah melalui sebuah wirid, dzikir agar menciptakan warid dalam
diri kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada salah, ada kekeliruan, itu semata-mata adalah datang dari kehilafan saya dan kebodohan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Papirmu nang endi, Dok? Lha iku apa kuwi? Wow, mbokan kuwi anu. Bako. Papir sak bakone. Lah nang kene iki santrine kok. Lah biasanya nang kene sing ngapel ya nglenting. Biasanya rokok kok sampe mewah. Rokok lintingan cukup. Menung saya kan serakah. Karena mengamalkan satu wirid itu ujiannya berat. Maka semakin banyak, maka sebetulnya manusia itu minta diuji sama tambah berat gitu loh. Tapi ya hasilnya pun lebih kelihatan, lebih dinikmati ketika kita menjalani sebuah amalan itu. Aku kian, semakin tinggi pohon itu maka semakin susah dipanjat. Ini selalu serah manjat-manjat, kok ceblok. Takut ketinggian. Terus pokoknya lo mau sing cendek lo tinggi tinggi nang ngisor kasur lo aku wedi, takut ketinggian aku. Paham nggak tinggi, Bang? Hewan tinggi lo, tahu nggak? Apa sih nek bahasa Indonesia tinggi? Enggak loh, kutu. Nah, kutu di kasur itu apa bahasa anunya? Oh, itu mah Sunda atuh. Bahasa Indonesianya loh, ketinggi ki apa? Nanti lama-lama Jamilah ulani. Iya, kalau orang Jawa itu tinggi itu hewan yang di bawah kasur itu yang gigit itu loh. Ya, kan saya takut ketinggian. Hah? Iya, kayak jenis tungau lah itu. Kutu apa? Kutu kasur. Kutu mau katok lah. Kutu mau katok kan gatel. Tumbila. Ya saya itu kan banyak dicurhatin. Ada yang ada yang habis amalan katanya rezekinya susah, gampang sakit, rumah tangganya bermasalah, malah nyalain amalan, nyalain amalan. Enggak, amalan juga loh kita diuji Allah. Masalah pengen cepat nikah, cuman kadang saya ada yang nanya, Pak, kenapa hidup saya begini susah gitu ya? Kalau sering sakit nggak jelas di dokter itu kadang nggak ketemu penyakitnya, kadang datang ke orang pintar katanya gini ya, saya nanya umurnya berapa, 25, udah nikah belum,
pekerjaan apa, kadang serabutan. Ya kuwi masalah ya mumet ya. Malah sing jere kena santet lah, sing jere kena iki lah. Masalahnya itu masalah iki masalah karena susah mikir gak bojo-bojo, mikir susah kerjaan. Malah berobatnya ke dokter sering sakit, katanya nggak ada penyakit, datang ke orang pintar katanya kamu diganggu orang. Enggak, yang ganggu pikiranmu sendiri karena jomblo kelamaan. Kok malah mikir nyalah-nyalane uang awan. Saya logis-logis aja, kita pahami dulu sih kehidupan orang itu loh, maksudnya kehidupan keseharian orang itu gimana gitu loh maksudnya. Karena kan kehidupan kita kan mengakibatkan apa ya? Kondisi hidup kita ya diakibatkan oleh perbuatan kita kan gitu. Keyakinan kita, ekspektasi kita, angan-angan kita, mimpi kita akan mempengaruhi pola hidup kita. Itu tadi ada yang bingung. Pak, saya kok susah Pak nyari jodoh gitu. Umur berapa? Sudah 30 tahun. Iya, terus gimana selama ini saya tuh kalau dari deket cewek itu kok dijauhi aku simple lah. Sampean rasa ganteng enggak tak ngono nih kan. Ada orangnya Pak. Aku ora ngomong kowe lho, Pul. Aku enggak ngomongi kowe, ngomong sing krasa. Jadi kan saya nanya, menurut sampean ganteng enggak? Ya kurang ganteng sih, Pak. Ya iku masalah ya, orang masalah amalan-amalanmu akeh tapi awakmu ora ganteng gitu. Jadi kowe ora ganteng, amalan akeh malaikat delodek tapi jelek ora tak ijabah kowe iki elek tuh. Tapi yang jodoh itu intinya kita itu ikhtiar menemukan, tidak menentukan. Jodoh itu kita nggak bisa menentukan, ikhtiarnya kita hanya menemukan. Lewat amalan itu hanya mempercepat menemukan, jadi gini, jodoh itu sudah ditentukan. Ada yang bilang, Pak, jodoh kan sudah ditentukan, kita mau amalan, mau wirid, enggak kan tetap dapat jodoh. Bukan itu maksudnya. Dengan amal itu mempercepat, dengan amalan, wirid kita itu bukan mengganti jodoh gitu loh maksudnya. Mempercepat jodohnya tetap itu. Mungkin kamu kalau nggak amalan, jodohnya itu tapi lama. Karena kamu amalan, jodohnya cepat, ya tetap aja orang itu nggak jadi ganti. Terus Pak, aku mintanya jodoh yang itu rasa ngarani toh, jodoh pengen sing ayu iki. Pengen ayu sugih sisan lho kan. Wong tabat dadi anak iki dadi mantune kiai padahal cah goblok. Semoga di ayo Ki, di dulu Ki. Kadang sebenarnya salah satu yang kadang kita itu susah jodoh itu kadang milih-milih sih. Ya memang benar sih. Ya semua orang itu pasti milih, dikasih pilihannya. Orang itu kan punya impian pengen milih. Tapi kadang sebetulnya itu tadi, kadang rasa pilih-pilih kita tuh malah memperlambat gitu. Bukannya jodohnya mungkin tetap itu, tapi gara-gara milih-milih gitu ya. Milih-milih. Nah, akhirnya diganti jodohnya Gusti Allah. Kowe milih-milih tak ganti sisan dulu. Pak, takutnya nanti kalau jodoh gini-gini sembarangan gitu nanti nggak bahagia. Emang orang yang sudah pacaran bertahun-tahun terus jodoh terus hidupnya bahagia? Belum tentu juga. Makanya kalau jodohnya disandarkan kepada masalah saya berumah tangga karena lillahi ta'ala niat hidup ingin bangun rumah tangga. Masalah di tengah jalan nanti ketemunya apa ya pokoknya dihadapi. Tapi sing jenenge aku elek Pak lebih ya turu apa ya aku mentolo delok ngono kan. Ya pokoknya sampean iki seneng artis sapa terus dipoto tempel raine ngono wae. Ingin golek bojo sing wedok ayu, pengertian, solehah ngono ya. Asline enek orang cantik, ayu, solehah juga pengen ya itu tadi, suami yang ganteng, kaya, soleh juga. Lah kowe iki koyo ngono apa ora masalahnya. Jadi ketika kita itu punya ekspektasi seorang jodoh, entah itu cewek, entah itu cowok, ngaca dulu ke kita, apakah kita juga sama seperti halnya orang yang menginginkan yang seperti itu gitu loh. Bisa apa enggak? Kalau kita pengen jodoh yang baik, yang bagus, coba kita dibalik jadi orang itu. Kira-kira orang itu kalau pengen jodoh yang baik, yang begini, apa kita mampu?
Apakah kita mampu jadi ekspektasinya gitu. Ini acaranya makan-makan. Ini acaranya makan-makan, jadi ya tak matiin kalau makan Ki. Ini Ki, masa makan mereka ngeliatin kita makan tuh kan enggak sopan. Mungkin yang di rumah juga makan ya. Pokoknya bareng-bareng makan. Ngelihat orang makan tuh enggak enak. Pokoknya mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau masih ada sempat ya kita live lagi kalau masih sempat habis makan-makan ambil ngobrol ya. Tak makan dulu, mohon pamit.